Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Berujar, bebas berujar. Tepuk tangan dulu dong semuanya ada di sini, biar nggak seru ini, nggak kaku gitu. Pada siang menjelang sore ini saya ada di ruangan Bapak Kapolres Kota Cilegon, Bapak AKBP Sigit Haryono. Sigit Haryono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Mega? Saya selalu sehat pokoknya Pak. Bapak ini sebagai Kapolres. Sebelum masuk sudah di swab belum kemarin? Udah dong, udah swab. Semua negatif ya? Negatif. Jadi kita berdua ini sebelum melaksanakan kegiatan sudah dilakukan swab, hasilnya alhamdulillah negatif. Negatif. Saya dan kru semuanya negatif. Alhamdulillah. Bapak ini kalau dilihat-lihat dari face-nya, olahraganya suka lari atau main bola ini kayaknya Pak? Yang disebutkan tadi dua-duanya. Oh, dua-duanya Pak ya? Saya terkadang lari, saya terkadang main bola. Kayak berarti hari ini mau ada rencana main bola juga kayaknya Bapak ini? Kebetulan, sore gitu ya, ini Pak, ya? ada kegiatan kita dengan teman-teman KSI. Kalau dulu KIEK, sekarang namanya KSI. Oh gitu. Ya silaturahmi di lapangan bola lah. Tahu ya Pak Mega Pak? Gimana? Tahu kan Mega Bapak mau main bola? Soalnya dikasih bocoran. Nah Pak, kan ngomong-ngomong bola nih Pak, ada apa sih nanti malam itu kan ada pertandingan Piala AFF Indonesia lawan Vietnam. Ya. Nah, lawan Vietnam. Oh, Thailand. Nah, berarti teman-teman yang ada di Cilegon boleh nobar apa enggak nih Pak? Ini penting Pak, ditungguin sama teman-teman infonya. Jadi teman-teman, semua penggila bola di Cilegon, kami sampaikan saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Ada varian baru, Omikron itu sudah masuk ke Indonesia. Dari hari ke hari bertambah, tapi saat ini bisa diatasi oleh pemerintah. Kita selaku masyarakat, mari kita dukung apa yang menjadi kegiatan pemerintah, yaitu untuk mengatasi virus Omikron ini. Dengan cara, salah satunya adalah nanti malam, kalau mau nonton, jangan nobar dulu. Gitu. Jangan nobar dulu. Silahkan misalnya di rumah, kalau dalam batas wajar, misalnya di rumah 5 orang, 10 orang itu wajar. Tetapi kalau menggelar acara nobar dalam suatu tempat tertutup, mengundang 100 orang, itu tidak diperbolehkan. Oh, jadi nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh, kita bantu pemerintah lah. Ya, begitulah info dari Bapak Kapolres. Baik Pak. Pak, ini kan di Cilegon itu musim liburan nih Pak, Nataru. Mungkin Natalnya udah. Nah, persiapan tahun baru nih Pak. Persiapan tahun baru itu kan orang-orang pasti datang ke tempat wisata nih, ke Anyar. Nah, gimana Pak persiapan anggota di lapangan menghadapi wisata tahun baru di Anyar? Apa tuh Pak? Baik Mbak, jadi pertama kita ini dalam rangkaian suatu operasi, yaitu operasi Maun Lilin 2021, yaitu kita mengamankan Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah Natal di Kota Cilegon sudah kita laksanakan kegiatan pengamanan, berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Selanjutnya tentunya kita persiapan nanti tanggal 31 malam atau 1 dini hari itu akan ada pergantian tahun. Pergantian tahun. Kita basicnya pasti di pelaturan. Ada Imendagri nomor 66, ada putusan wali kota nomor 7, kemudian kita menerjemahkan di lapangan. Contoh misalnya, kapasitas wisata di Anyer itu dibatasi 75%. 75% dari kapasitas. Maka kami akan mengelola lalu lintas dengan berbagai cara. Kita pakai 3 cara nantinya. Yang pertama ganjil genap. Yang kedua pemberlakuan one way, 1 arah nanti. Yang ketiga adalah nanti terakhir ini, ketika sudah penuh kami akan tutup aksesnya. Sehingga orang tidak bisa masuk kembali. Nah, di tempat wisata tadi kita akan pasang anggota Polres Cilegon di tiap pintu wisata. Ketika namanya itu kapam objek ya, kapam objeknya itu menyampaikan di lokasi ini sudah 50%. Maka satuan lalu lintas nanti kita ada pos Cibeber dan pos Ciwandan. Mereka akan melakukan ganjil genap untuk menyaring. Naik lagi menjadi misalnya 75%. Segera kami lakukan penutupan di lokasi wisata tadi. Tidak boleh masuk lagi. Kalau sudah ada yang keluar, kita masuk lagi. Keluar itu artinya mengurangi tadi ke komposisi 75%, akhirnya kita perbolehkan orang masuk lagi. Itu untuk
wisata. Kemudian bagaimana dengan perayaannya? Tahun ini kembali masih pandemi, kita belum diperbolehkan untuk berkumpul, sehingga untuk kumpul-kumpul di alun-alun akan dilarang. Kemudian pembakaran atau penyalaan petasan kembang api tidak diperbolehkan. Itu bisa terlaksana, saya kira harus dengan kerjasama seluruh masyarakat. Iya, betul, Pak. Tidak bisa salah satu instansi nggak bisa, harus bareng-bareng. Nah, Pak, balik lagi nih ke ganjil genap. Ganjil genap itu memang khusus masyarakat yang ada di Cilegon atau orang-orang yang di luar Cilegon pakai ganjil genap itu, Pak? Ini pertanyaan yang bagus. Oh iya dong, mega gitu. Saya memberikan statement menunggu pertanyaan. Iya. Karena banyak yang bertanya di masyarakat, kalau gitu kita kalau mau pulang ke Anyer gimana? Iya. Itu Mbak Mega itu ada pengecualian. Jadi bagi masyarakat lokal yang tadi kan mau pulang ke rumahnya, dengan menunjukkan KTP boleh lewat. Kemudian industri, karena di daerah Cilegon ini salah satunya adalah kawasan industri. Kalau mereka misalnya truk ganjil genap, tujuannya bukan wisata kan ya, tujuannya untuk mengangkut barang-barang yang terkait produksi, itu boleh. Kemudian kendaraan-kendaraan prioritas, ambulan, itu boleh. Pejabat pemerintah dengan pengawalan misalnya, atau pejabat pemerintah yang sedang melaksanakan tugas, boleh. Kan tujuannya tadi kan wisata. Iya, kecuali wisata. Tidak wisata. Nah, Pak, kan liburan Lebaran tahun kemarin masih ramai tuh yang tragedi di Simpang Ciwandan itu, Pak, di Simpang Lingkar Ciwandan itu yang ada di CLS dia, iya, itu ramai itu yang ya. Ece-ece itu, Pak. Mengantisipasi yang kayak gitu gimana? Teman-teman di lapangan udah disiapin nggak, Pak, untuk ngatasin ibu-ibu kayak gitu, Pak? Yang pasti setiap operasi ada namanya Lapraop, latihan praoperasi. Kemudian kami juga melaksanakan rapat lintas sektoral. Di situ saya selaku Kapolres memberikan motivasi kepada anggota tetap humanis, layani masyarakat dengan baik. Saya ulang-ulang terus itu, humanis dan melayani masyarakat. Ketika ada situasi seperti itu, tidak boleh petugas kita itu langsung terpancing emosi, tidak boleh. Karena apa? Bagaimanapun kita harus paham psikologi. Iya. Orang sudah kena macet, jauh-jauh mentok sampai ujung jalan yang ada petugasnya, dia tidak bisa menuju tempat yang dia tuju. Pasti akan ada gejolak batinnya dia, pasti akan emosi terganggu. Disitulah peran petugas supaya memberikan edukasi dengan baik. Jadi kan itu ibu-ibu yang kemarin itu harus piknik kan gitu, Pak. Jadi udah greget pengen wisata. Pikniknya di rumah saja. Piknik di rumah. Dan berenang, Pak. Nah, Pak, kita kan ada di sekitaran jalur industri nih, Pak. Kan kemarin rame tuh katanya tsunami, tapi sudah dibantah sama BMKG. Tapi kan isu tsunami itu bisa saja kemungkinan terjadi. Sementara di kanan kiri di Anyer dan Merak itu rapi banget tuh industri-industri. Misalnya Pak, tahun baru itu kan ombaknya gitu Pak, gede. Antisipasi Bapak dan pemerintah Kota Cilegon beserta perusahaan-perusahaan itu apa sih Pak terhadap masyarakat? Gini ya, yang namanya Pak, fenomena alam itu terjadi yang pasti atas kehendak Allah pasti. Iya. Yang kedua sebetulnya bisa diprediksi. Nah, di negara kita ada suatu badan yang dia akan memprediksi cuaca maupun kemudian kemungkinan ada bencana. Salah satunya adalah bencana tsunami. Itu diakibatkan karena ada megatrust dari Australia yang akan berbenturan dengan yang ada di Indonesia, maka menimbulkan gempa di dasar laut dan tsunami. Kita mendapatkan informasi itu informasi kemungkinan nantinya. Kapan terjadi tidak tahu. Kami di Forkopimda Polres Cilegon ini, Forkopimda Kota Cilegon, kebetulan ya kami aktif komunikasi dengan Pak Wali komunikasi, dengan Ketua DPR Pak Dandim, Bu Kejari komunikasi. Kita harus memberikan warning kepada masyarakat. Apapun itu harus kita sampaikan ke masyarakat untuk sekali lagi mengantisipasi, memitigasi resiko nantinya seandainya betul terjadi. Salah satunya adalah di lokasi industri tadi. Kita ketahui bersama kalau industri kita ini ada yang bahan dasarnya kimia. Iya itu Pak, serem Pak. Itu kan kita kan tidak tahu apakah zat kimia nanti ketika tertumpah kena kulit manusia seperti apa. Ketika terhambur di udara, terurai itu menjadi apa. Bila kami akhirnya Forkopimda Cilegon mengadakan sejenis diskusi melalui Zoom meeting. Kemudian diskusi itu akhirnya menelurkan suatu hasil bahwa Pak, kita harus melaksanakan latihan
Latihan itu minimal akan kita ketahui siapa berbuat apa. Nanti polisinya bagaimana, TNI bagaimana, teman BPBD bagaimana, damkar bagaimana, sampai terjadi di perusahaan tersebut. Para kepala-kepala di unit itu harus berbuat apa. Kemarin beberapa hari yang lalu kita laksanakan pelatihan di Ciwandan, itu apa namanya itu, latihan seandainya ada tsunami. Jadi ketika ada gempa, ada tsunami, sirine berbunyi, masyarakat berbondong mencari tempat yang lebih tinggi. Kemudian aparat pemerintah menyediakan paskanya nantinya menyediakan dapur umum, rumah sakit darurat ya tempat ya. Kemudian di situ nanti akan kelihatan lalu lintasnya bagaimana. Dia mengatur lalu lintas. Oh, TNI-nya bagaimana. Semuanya bekerja jadi satu, sehingga persiapan minimal inilah yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nantinya gambarannya seperti ini. Pada saat gempa, tsunami, kita tidak tahu, mohon maaf, siapa yang masih tertinggal bisa menolong yang lain atau siapa yang mendahului kita. Tapi paling tidak dengan pengetahuan ini, nantinya seandainya yang tertinggal itu masih ada, mereka akan mengurus yang lain dengan sistematis yang sudah kita laksanakan tadi. Itu persiapan kita di Kota Cilegon. Luar biasa. Jadi Bapak dan teman-teman yang Bapak sebutkan tadi sudah mengantisipasi lah ya Pak ya. Udah latihan dulu gitu ya Pak ya. Sudah latihan kering kita. Jadi kalau misalnya nanti ini nggak kaget. Ya kaget pasti kaget. Kaget ya Pak Tapi ya. ketika kaget dengan ada pelatihan itu berbeda. Iya. Nah, kita kaget tanpa ada pelatihan. Udah siap lah intinya. Iya benar. Mau ngapain? Tapi begitu kaget tapi pernah latihan, tsunami, langsung mencari titik kumpul tadi, naik lagi ke tempat lebih tinggi. Saya kira begitu. Luar biasa. Bapak, Mega baca katanya Bapak itu habis dapat penghargaan WBK. WBK. Ya. Nah, WBK itu apa sih Pak? WBK itu adalah singkatan dari wilayah bebas dari korupsi. Belum pernah dengar? Belum Pak. Baru kali ini. Iya. Dan itu apa gitu Pak? Jadi gini, Mbak Mega, negara kita dipimpin oleh Pak Presiden. Iya. Bapak Jokowi mengatakan, beliau menyampaikan pada saat membentuk Kabinet Indonesia Maju bahwa birokrasi kita harus direformasi. Perizinan harus cepat, harus tidak ada pungli, tidak ada KKN. Kalau ada, beliau mengatakan akan saya kejar kamu. Iya. Oleh karena itu, kemudian diterjemahkan dalam program Bapak Kapolri. Bapak Kapolri begitu beliau dilantik, itu ada beliau menyampaikan program presisi dan ada 4 transformasi: organisasi, kemudian operasional, kemudian pelayanan publik dan pengawasan. Nah, transformasi di bidang pelayanan publik tadi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri kita tindak lanjuti. Tingkat Polda, arahan Bapak Kapolda, tingkat Polres. Prinsipnya pelayanan yang prima atau pelayanan publik yang baik tadi tidak ada pungli, tidak ada calo. Saya tanya sekarang, kalau mau bikin SIM itu bayangannya gimana? Bikin SIM masuk ke Polres, bayangannya gimana? Repot Pak. Kenapa repot? Ada apa di situ? Karena harus latihan itu harus mengendarai kendaraan. Selain itu, ketika bayangannya masyarakat tuh kalau masuk, wah mau kantor polisi, mau bikin SIM, apa yang terpikir dulu? Udah ngeper dulu Pak. Apa ngepernya? Karena apa ngeper? Salah satunya udah pasti nggak bisa dapat lah gitu tuh Pak. Di banyak masyarakat ketika saya tanya pertama kali saya di Cilegon, apa yang ketika terlintas di pikiranmu lalu lintas bikin SIM? Punglinya dulu. Ada calo Pak. Nah itu. Pak, ada pungli Pak. Di mana itu pungli? Atau yang kedua, saya bertanya lagi ke masyarakat. Kamu pernah melapor kehilangan di SPKT Polres Cilegon? Pernah Pak. Yang dalam pikiranmu apa? Ninggalin duit. Iya. Terus tempatnya bagaimana? Waduh Pak, Polres ya begitu Pak. Iya Pak. Akhirnya dari penyampaian Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kemudian diarahkan oleh Pak Kapolda, ada juga program ini programnya di Kementerian RB, Reformasi Birokrasi, yaitu pembangunan zona integritas. Akhirnya kita komitmen di Polres Cilegon ini, kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kita membangun zona integritas. Pak, kami Polres Cilegon siap membangun zona integritas, masuk ke Polda, ke Mabes Polri.
nanti ada tim penilai internal. Ya. Kita dinilai apakah betul ini pengen maju, baik fasilitasnya, kemudian betul tidak ini bebas dari korupsi. Dari situ, oke, Cilegon memenuhi syarat, alhamdulillah. Dimajukan lagi ke TPN, tim penilai nasional. Di sana ada Kementerian RB, ada Ombudsman, ada KPK. Yang disurvei bukan hanya petugasnya, tapi yang disurvei adalah para masyarakat ini yang meminta pelayanan atau yang dilayani di kepolisian. Dengan cara survei bisa langsung, mereka tim menilai bisa menggunakan fasilitas e-survei. Nah, dari situ akhirnya kami tidak tahu kapan surveinya. Kemudian Polres Cilegon diundang, dapat undangan untuk melaksanakan des evaluasi. Jadi secara Zoom meeting saya selaku Kapolres waktu itu diuji ya bagaimana perubahan yang dilakukan di Polres Cilegon. Kami paparkan tadi mulai dari SPKT, kemudian SKCK, pembuatan SIM dengan indikator syarat tertentu. Apa syarat itu? Untuk meraih WBK kita harus melaksanakan perubahan minimal 6 perubahan yang kita canangkan. Jadi ada manajemen perubahan itu sendiri, ada penata tata laksanaan, ada penataan sistem SDM, ada penguatan akuntabilitas, ada penguatan pengawasan, yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. Dari 6 ini, indikator ini kami sudah tempuh semuanya. Kami paparkan, misalnya ada program apa yang muncul Pak di Cilegon. Kita kemarin bikin namanya itu Simbada. Wah, apa itu Pak? Simbada itu karena di tingkat nasional ada undang-undang untuk kaum disabilitas, mereka sudah harus dilayani. Akhirnya kita membuat Simbada, SIM bagi kaum disabilitas. Oh gitu. Karena kalau teman-teman yang penyandang disabilitas mau melaksanakan ujian SIM sepeda motor misalnya, kan tidak bisa pakai motor kita sendiri. Iya benar. Motor khusus ya. Motor khusus yang kita layani itu. Program itu kita ajukan. Ada lagi program kita melakukan remedial testing, atau kalau orang gagal, tadi Mbak Megan cerita masuk kantor polisi tes susah. Pak. Jangan khawatir, di Polres Cilegon kita ada jadwal pelatihan. Oh gitu. Kita dilatih dulu hari Sabtu. Setelah itu boleh melaksanakan tes berikutnya, sehingga semuanya transparan, tidak ada yang susah. Nah, selain itu tadi kami juga memperkuat pengawasan dengan cara membentuk tim sapu pungli. Jadi kalau kita lihat di Cilegon sekarang ini sudah alhamdulillah tidak ada lagi calo-calo. Yang dulu ceritanya ada, sekarang tidak ada. Sekarang ada. Para teman-teman yang pengen membuat SIM tinggal datang ke Polres, lihat ada alurnya jelas, standarnya jelas, biayanya ada, bayarnya kemana juga ada BRI di situ, tesnya juga ketika gagal bisa diulang lagi. Ini mempermudah pelayanan pada masyarakat. Nah tadi setelah dinilai, kemudian diputuskan oleh panitia pusat, kami mendapat predikat tadi wilayah bebas dari korupsi, sehingga pelayanan kami inilah yang kami persembahkan ke masyarakat Cilegon. Jadi kalau mau bikin SIM tidak usah takut lagi, ada calo, ada pungli, semua transparan. Ketika gagal bisa belajar lagi. Luar biasa. Berarti Bapak Kapolres Cilegon ini dapat predikat WBK itu berarti semua 6 unsur itu sudah dinilai baik. Tepuk tangan dong. Ini keren banget ini Bapak Kapolres ini. WBK, wilayah bebas korupsi. Semoga wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Nah, perbedaannya, kalau wilayah bebas korupsi seolah-olah itu bebas melakukan korupsi. Iya benar-benar. Kalau wilayah bebas dari korupsi, ya kita saling menjaga, jangan sampai terjadi korupsi. Betul. Nah Pak, terus kalau udah dapat itu predikat itu biar apa gitu Pak? Apa hanya sebagai kita sudah membuktikan nih ke masyarakat kalau Kapolres dipimpin oleh Bapak penghargaannya seperti ini, atau ada ini khusus di dalam internal sih Pak? Ya tadi begini ya, di dalam saya sudah berdinas keliling di, bahkan pernah di instansi luar, pernah bukan di kepolisian, sudah pernah selama 10 tahun. Jadi zona integritas atau integritas bebas korupsi itu menurut saya pribadi itu saat ini bukan hanya semata melaksanakan
tugas dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolri tidak. Tapi kebutuhan kita. Contoh misalnya, saya harus mengelola Kamtipmas Cilegon. Isinya banyak. Mulai industri tadi, ada konflik dengan masyarakat. Kemudian konflik dengan buruh. Kemudian pelabuhan. Kemudian ada lagi tempat wisata. Di sisi lain, ketika saya harus mengelola itu harus dekat dengan masyarakat. Bagaimana polisi bisa dekat dengan masyarakat kalau pada saat mereka melayani itu melukai hati masyarakat? Betul, Pak. Nah, kemudian apakah itu hanya apa sih yang didapat, Pak? Saya selalu menyanakan kepada teman-teman saya di Polres Cilegon. Yang pertama, saya di Cilegon ini tentunya tidak ada kepentingan khusus pribadi saya. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian bekerja dengan baik, dengan tulus, niatkan ibadah. Siapa tahu nanti ketika meninggal, apa yang kamu kerjakan rutin tadi karena niat ibadah bisa menolong di yaumul qiyamah, kan gitu. Dengan cara begitu selama 1 tahun saya menyampaikan teman-teman kerja dengan baik. Ada yang melanggar, ada, tetapi ada mekanisme reward and punishment. Yang melanggar kita hukum. Misalnya yang saya tadi cerita, ada orang melapor di SPKT, kemudian karena mungkin saking bagus pelayanannya, ninggali uang 50.000, pulang selesai. Tapi tim pengawas atau saya ada CCTV. Kita lihat itu, loh, itu kalau diterima, kok nggak dikembalikan? Panggil bagian propam, coba diperiksa. Kita diperiksa, kenapa kamu terima nggak dikembalikan? Pak, saya nggak minta, tapi tetap nggak boleh. Disinilah tetap kita hukum, walaupun itu ikhlas nggak boleh kita hukum. Lama-lama melihat anggota dari yang dilaksanakan tadi berjalan dengan dampak mengelola Kamtipmas di masyarakat. Alhamdulillah kita di Cilegon, tugas berat itu selalu kita hadapi. Contoh, kita harus menyekat masyarakat yang mau menyeberang ke Bakahuni. Bayangkan aja itu, kita Cilegon, ini numpuk kan dari Jawa, Jakarta, Tangerang, ujung-ujungnya di Pelabuhan Merak. Ini tugas teman-teman sekalian. Tapi karena terlatih mereka dengan sudah tidak ada pamrih apapun, kita mengamankan Lebaran kemarin, alhamdulillah tidak jebol sama sekali. Mentalnya terjaga. Terjaga mentalnya, itu susah itu bentuknya. Sudah terlatih ya, Pak? Sudah terlatih, sehingga ya semalam harus menjaga pelabuhan, mereka jaga. Siang tidur sebentar, sore main lagi. Mereka tetap jaga. Itulah yang apa? Tidak ada misi khusus kalau sudah BPK, enggak. Ini yang saya inginkan dari teman-teman di Polres. Mereka kemudian sadar, mereka semangatnya tinggi, sehingga dampaknya melayani masyarakat menjadi lebih baik. Luar biasa. Ditambah lagi, kalau mereka tidak melakukan korupsi, ya pasti insya Allah lah amalan-amalan itu semakin bertambah. Amin. Nah, Pak, kan 2021-nya udah mau habis nih. Selama 2021, kasus-kasus apa sih, Pak, yang sudah ditangani sama anggota Bapak di Cilegon? Kasus-kasus menonjol. Ya menonjol ya? Menonjol. Banyak. Yang menonjol itu banyak. Yang pertama, sebelum saya di Polres Cilegon, saya pernah di Polda Metro Jaya menjabat sebagai Kasat Narkoba. Begitu saya masuk, tentunya tahu sedikit banyak pertanyaan. Saya sampaikan ke Kasat Narkoba waktu itu. Tolong ungkap yang agak gede di sini, tingkat Polres. Saya tidak mau gram-graman, saya mau kilo-kiloan. Karena ini tempat masuk kita ini. Kalau kita mendengar berita satuan lain, sesama polisi nangkapnya di wilayah Cilegon, masa kamu nggak bisa? Akhirnya 1 bulan kemudian, izin komandan, kami mengerjakan jaringan ini. Terungkap akhirnya jaringan peredaran sabu yang dari Sumatera masuk ke Cilegon 13,8 kg. Dan itu kalau tidak salah itu baru saat itu Cilegon bisa mengungkap puluhan kilo. Itu di sisi narkobanya. Kemudian kasus menonjol, saya juga sering memberikan motivasi. Misalnya ada kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan setelah diidentifikasi mengerucut 1 tersangka. Saya sampaikan kepada Kasat Reskrim, ungkap cepat. Karena kalau tidak cepat mengungkap, semakin lama semakin jauh orangnya. Kalau kita cepat, masih dekat orang. Akhirnya saya bentuk tim khusus. Alhamdulillah pembunuhan di Anyer itu 1 kali 24 jam lebih sedikit. Itu bisa terungkap.
bisa tertangkap langsung, dan itu bagi saya prestasi bagi mereka. Ada juga curanmor bekal CCTV pernah juga sama, dalam waktu 1x24 jam terungkap, karena kita menggunakan scientific investigation, lihat CCTV, kelihatan mukanya, ada face recognition, pencocokan wajah, kita cari ketemu orang. Ya sekarang itu sangat prestasi karena apa? Kecepatan mengungkap itu berpengaruh kepada kepuasan masyarakat tadi. Ketika cepat diungkap, barangnya ada, masyarakat, oh iya Pak polisinya. Terus bayangkan aja kalau Mbak Mega lapor sehari, 2 hari, 3 hari, dan itu banyak yang belum terungkap. Mereka kan bilang, wah lambat polisi. Padahal tentunya dalam mengungkap kejahatan itu banyak faktornya. Faktor ketersediaan alat bukti, misalnya keterangan saksi ada atau tidak, kemudian dokumen-dokumen yang mendukung ada atau tidak, keterangan ahli ada atau tidak. Kalau tersangka nantinya setelah didapat baru mereka mengaku, itu akan membuka jaringan yang lain. Luar apalagi biasa. Yang besar-besar. Apa Pak? Ya banyak lagi yang lain lah. Banyak lah. Itu salah 2 contohnya itu. Tapi intinya Bapak serta jajaran Bapak sudah melakukan semaksimal mungkin lah Pak ya, di 2021 ini, kasus-kasus yang tadi sempat viral sebenarnya di Cilegon. Itu kasus itu viral. Tetapi ada lagi yang viral ini. Viral. Dampaknya ke masyarakat itu begitu terasa. Pernah mendengar istilah THM? Tempat hiburan malam. Pernah dengar? Sering Pak. Ini adalah salah satu dalam sisi di luar sisi polisinya. Di pribadi saya ini adalah waktu itu saya niatkan ya mungkin jadi sumbangsih saya dan teman-teman Forkopimda ketika kami menutup tempat hiburan malam. Karena banyak keluhan dari warga, ada yang masuk minuman keras, keluar ngapain, sehingga waktu itu kami Forkopimda kita harus tutup ini. Tutup. Karena Cilegon berhasil. Kemudian kita ketahui bersama ada wilayah yang dekat dengan Cilegon, CLS, wilayah Kabupaten Serang, tetapi lebih dekat ke Cilegon sih. Munculnya Cilegon. Dekat Cilegon munculnya Polres Cilegon. Alhamdulillah kami dengan Kabupaten Serang, Polres Serang Kota, RRI baru-baru ini bersama masyarakat tentunya ya, dukungan alim ulama, masyarakat setempat, kita menutup THM yang ada. Ini sebetulnya yang perubahan inilah sebetulnya yang sangat saya ingat betul ketika saya di Cilegon. Bayangan saya dulu kalau THM itu dampaknya apa. Sekarang alhamdulillah kita bisa menutup itu. Di sisi lain tentunya masih banyak, tapi paling nggak ada berbuat dulu lah kita ini. Itu salah satu yang 2021 ini yang sangat terkenal bagi saya. Tapi Pak, kalau ini ke THM tadi Pak, menurut Bapak kejahatan di tempat hiburan itu lebih banyak atau enggak sih Pak? Kejahatan di tempat hiburan, akibat dari tempat hiburan? Iya, akibat dari tempat hiburan. Ada. Ada ya Pak ya? Ada. Jadi ketika mohon maaf mungkin habis minuman keras keluar berkelahi, pukul-pukulan. Kemudian ada juga bukan kejahatan ya, tapi laka lantas. Setelah dia dari dalam masuk dia laka lantas dan efeknya bisa mengakibatkan nyawanya hilang karena tanpa kesadaran dia naik kendaraan. Nah Pak, kita kan udah ngobrol banyak nih Pak. Bapak itu kan berarti orang yang sibuk dong Pak. Polisi itu kan sibuk Pak. Terus waktu Bapak buat keluarga gimana Pak? Jadi begini, tidak semuanya polisi itu sibuk. Nggak semua polisi sibuk. Saya pernah jadi polisi tapi bekerja di luar tempat dinas, itu bisa mengatur. Kemudian saya pernah jadi kasat narkoba, saya pernah menjadi kabako. Tapi begitu saya jadi Kapolres, saya itu baru, ternyata yang paling sibuk itu Kapolres. Karena Kapolres cuma satu. Iya. Kalau saya jadi kasat waktu itu saya membantu pimpinan saya. Saya cuma satu. Bagaimana dengan keluarga? Tentunya saya harus bisa membagi. Karena bagi saya pribadi ketika berbicara masalah keluarga itu adalah yang paling utama. Karena mulai dari mungkin saya menikah, punya anak, itu selalu saya dekat dengan keluarga. Kemudian ketika harus membesarkan anak, tidak bisa itu saya bebankan kepada istri saya saja. Iya, benar. Saya harus ikut membantu istri saya. Makanya saya sebisa mungkin ketika ada waktu luang, ketika ada Sabtu Minggu ada waktu luang,
saya ajak anak-anak saya, istri saya untuk bahasanya itu family time. Family time, Pak. Ya mungkin gini, mungkin secara kuantitas akan berkurang. Iya. Karena harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di kepolisian. Tetapi secara kualitas akan saya tingkatkan itu. Saya tingkatkan itu sehingga ada keseimbangan antara dinas dan keluarga. Saya selalu ingat pesan bapak saya. Sehebat-hebatnya kamu bekerja, istilahnya waktu itu sampai kamu berprestasi apapun itu, tapi ketika kamu nanti tua, kamu tetap akan kembali ke keluarga. Jangan sampai nanti kamu kecewa setelah di penghujung karirmu selesai, kamu kembali ke keluarga, kamu tidak pernah berbuat apa-apa kepada anak. Minimal ketika anak sudah bisa beribadah, minimal ajari anakmu itu surat Al-Fatihah. Minimal itu diajari. Kenapa? Di setiap sholat dia baca itu. Iya. Di setiap kegiatan dia baca itu, sehingga ketika ditanya siapa yang ngajari kamu pertama Al-Fatihah, bapak saya. Walaupun mungkin panjang pendeknya salah, walaupun mungkin tahsinnya juga, tapi yang penting bisa ya Pak. Bisa. Ya itu salah satunya. Yang lain-lain masih banyak. Kita bisa ngambil momen ketika anak. Nah, ketika itu sudah bisa kita bangun. Iya. Saya kira ada ketenangan tersendiri ketika saya ke kantor. Oh, anak saya, istri saya di rumah baik-baik saja, di kontak. Jadi ketika melaksanakan pelayanan ke masyarakat nggak ada beban. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Bapak, jadi berujar itu netizennya suka nanya Pak. Jadi netizennya kadang suka nanya-nanya gitu. Bapak boleh ya Pak ya? Boleh. Netizen berujar silakan. Iya, banyak pertanyaan gitu ya. Izin bertanya Pak Kapolres. Iya, boleh. Menurut Bapak peraturan ganjil genap ini efektif nggak Pak? Karena masih macet aja gitu Pak. Pelaksanaan ganjil genap kemarin setiap anggota saya perintahkan, selalu saya cek. Pelaksanaan ganjil genap itu efektif, sekali lagi tadi untuk membatasi 75% kapasitas daripada tempat wisata. Iya. Efektif. Kemudian di sisi lain, kalau kita perginya ke arah Anyer, ada pembangunan kiri kanan. Trotoar sudah ada itu kan, sehingga jalannya menyempit. Iya benar. Kemacetan ada, tetapi tidak stuck. Makanya berikutnya tadi ada 3 tadi, ada pelaksanaan one way. One way satu arah. Kami Satlantas Polres Cilegon, jam-jam tertentu kita tentukan one way. Kita keluarkan dulu dari Anyer ke Cilegon, atau sebaliknya kita masukkan dulu. Ini sekali lagi tadi untuk melayani masyarakat di bidang lalu lintas. Kalau begitu macet ada, pasti ada pembelakuan itu. Iya. Kita tidak bisa memprediksi kapan macet dan kapan lancar, tetapi yang kita persiapkan adalah ketika macet, saya Kapolres berbuat apa? Itu yang kita siapkan. Saya kira begitu. Jadi kalau lagi macet itu sedang menerapkan one way gitu, Pongkong. Netizen ada yang mau bertanya lagi nggak? Saya dong Pak, mau nanya Pak. Boleh. Ini Pak terkait tahun baru Pak. Kan tadi ya imbauannya kan tidak boleh merayakan tahun baru ya Pak. Ada yang speak-speaknya, gala dinner segala macam. Tapi kan itu juga tetap menimbulkan kerumunan tuh Pak. Terima kasih. Jadi kami tadi pertama menyampaikan persiapan operasi ada yang namanya Lat Praop, ada namanya rapat lintas sektoral. Itulah PHRI kami panggil. Satpol PP kami undang. OPD terkait kami undang. Kami tekankan bahwa rekan-rekan sekalian bahwa ingat di dalam Imendagri dan surat keputusan wali kota di situ menugaskan Satpol PP, Dishub, kemudian Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, itu yang ditugaskan sebetulnya. Satgas Covid, Imendagri itu kan ke teman-teman di pemerintahan, tetapi kami sebagai aparat kepolisian ada tugas-tugas lain, yaitu mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Kewajiban kami mendukung teman-teman yang ada di Pemkot maupun Pemkab. Pada saat lintas sektoral kami laksanakan di Polres Cilegon, kami sudah sampaikan kepada teman-teman PHRI aturan-aturan tadi. Tidak boleh mengadakan kegiatan perayaan tahun baru, tidak boleh mengadakan misalnya membakar kembang api, kemudian petasan dan lain-lain. Dan kami sampaikan ke teman-teman dari Satpol PP, ayo kita bersama-sama mengecek itu, akan kami dampingi. Kalau Satpol PP saja kemungkinan agak Pak, kami kekuatannya nggak full. Kami sampaikan kemarin pada saat apel,
silahkan apa kegiatan, TNI Polri siap membackup. Ya mungkin nanti ada kegiatan masuk ngecek apa itu barcode Peduli Lindungi, mengecek di dalam apakah ada itu kegiatan perayaan tahun baru, akan kami bubarkan. Mantap, dibubarkan. Jadi nggak ada kegiatan. Cilegon mah harus bebas COVID lah ya Pak ya? Harus Harus ya Pak ya? supaya ekonomi Meningkat. Nah Pak, harapan Bapak, karena Bapak masih menjabat Cilegon nih Pak, apa sih Pak untuk anggota dan untuk kita Cilegon? Harapan saya terhadap teman-teman rekan-rekan kerja saya adalah yang pertama tentunya melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diatur di dalam keputusan Kapolri baik terkait dengan disiplin maupun kode etik. Di situ aturannya sudah banyak apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita laksanakan. Selanjutnya setelah itu laksanakan tugas sesuai dengan job desk masing-masing. Jadi kalau intel harus ngapain, sales harus gimana, sama harus bagaimana, laksanakan itu. Sudah ada pedomannya. Untuk mensukseskannya, dekati masyarakat, dekati tokoh agama, tokoh ulama. Dengan dekat dengan teman-teman di masyarakat, tentunya pekerjaan tadi untuk Harkamtipmas itu akan terwujud dengan baik. Ada lagi instansi horizontal. Kita ada pemerintah daerah, ada teman-teman TNI, ada kejaksaan. Kita jaga juga sinergitas dengan teman-teman kita ini. Sehingga harapan saya, rekan-rekan saya, sesama anggota Polres Cilegon ini ketika bisa melaksanakan itu, yakinlah nanti Harkamtipmas akan terwujud dengan baik. Itu untuk inilah, untuk anggota saya. Kemudian tadi karena kita sudah wilayah bebas dari korupsi, hindari pungli pada pelayanan SIM, SPKT dan SKCK. SPKT itulah sentra pelayanan di kepolisian kita ini sudah terpadu dia. Jadi sentra pelayanan kepolisian terpadu. Kalau SKCK itu orang membuat dulu kalau kita surat keterangan kerja kepolisian itu. Nah, kalau itu sudah tidak ada pungli, kemudian waktunya sesuai dengan apa yang ada di standar prosedur, masyarakat pasti akan memandang, oh ini Polri sudah mulai berubah. Kemudian untuk masyarakat, untuk Kota Cilegon, harapan saya selaku Kapolres adalah mari kita jaga Kota Cilegon ini. Kita jaga dari apa? Dari ancaman disintegrasi bangsa. Kenapa harus saya sampaikan itu? Di Kota Cilegon ini bukan homogen, tapi heterogen. Bahkan banyak juga orang luar yang bekerja di Kota Cilegon. Tentunya tantangannya ketika kita heterogen lebih banyak daripada homogen. Homogen saja banyak masalah, apalagi sekarang heterogen. Jadi budaya sudah mulai berubah tentunya. Zaman dulu mungkin hanya masyarakat Banten saja, kalau kita kenal mungkin Bumi Jawara saja. Sekarang orang luar sudah masuk Cilegon sudah banyak. Betul Pak. Itu. Yang kedua adalah saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi mari kita dukung apa yang menjadi keputusan Pak Wali Kota, keputusan Gubernur, keputusan Presiden terkait bagaimana kita membatasi, bagaimana kita mengelola perkembangan COVID ini sehingga tetap terjaga supaya kan Cilegon tadi itu banyak perusahaan, supaya tidak ada yang lockdown sehingga ekonomi tetap berjalan. Jadi kalau ada tadi masalah pengertian, kerjasama dengan baik, saya rasa Kota Cilegon ini dapat kita jaga bersama-sama. Amin. Baiklah Pak. Terima kasih Pak atas waktu Bapak yang menyempatkan nih buat ngobrol-ngobrol asik. Pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi kan Bapak mau main bola ya Pak ya. Terakhir. Oke Pak. Ayo. Nanti malam kan ada final. Iya Pak. Final leg pertama Indonesia melawan Thailand. Udah janji nobar Pak. Saya memandang sisinya ini karena saya itu selalu dekat dengan anak ya. Saya memandang sisi lain. Teman-teman netizen juga ingat kita di Piala AFF tahun 2002. Indonesia lawan mana? Malaysia Pak. Indonesia lawan Thailand. Sama. Waktu itu kita leg pertama itu menang 2-1. Oh iya. Leg kedua kita kalah 2-0. Nah, ini ada hubungan antara bapak dan anak. Ada yang ingat? Pada saat itu back kita itu ada dua, itu saya ingat betul itu. Back kirinya Isnan Ali, stopper dua itu Nur Alim dan Sugiantoro. Back kanannya Firmansyah.
ketika imbang kan diajukan adu penalti atau tidak? Adu penalti. Pada saat adu penalti itu memang belum rezekinya Haji Sugiantoro menjadi penendang, kena mistar. Oh ya, mistar atas. Satu. Mas Firmansyah juga sama, ketika menendang bola keluar, sehingga yang menang adalah Thailand. Ada hubungan apa ketika saya nyebut namanya Pak Haji Sugiantoro dengan Piala AFF tahun ini? Apa Pak? Ada yang tahu? Sama back anaknya. Anaknya Haji Sugiantoro, Rahmat Irianto, malam nanti akan berjuang melawan Thailand, musuh yang sama. Kalau Rahmat Irianto berbakti kepada bapaknya untuk mengobati saat itu kekalahan, saya rasa nanti malam timnas Indonesia akan membara semangatnya sehingga bisa menang. Itu ada hubungan bapak dan anak sama-sama maju di final Benar. dengan lawan yang sama. Benar, Indonesia menang. Berapa Pak? Skornya Pak? Skornya nanti malam 2-0. 2-0. Enggak optimis kita. Iya bener Pak, 2-0. Baiklah, kan ngobrol sama Bapak Kapolres ini asik sebenarnya, cuman waktu kita terbatas. Makasih loh Pak, Mega udah dibolehin ngobrol ke sini. Bapak sehat terus. Amin. Sehat terus. Pokoknya biar bertugasnya semangat, harus olahraga terus Pak. Salam olahraga. Salam. Kita tutup ya Pak ya. Oke. Sampai jumpa lagi di Berujar berikutnya. Berujar bebas berujar.